Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih banyak ke Departemen Penyakit Dalam PAPDI lah yang telah memberikan ruangnya kita digunakan hari ini. Adik-adik residen juga dengan IT-nya yang luar biasa. Terima kasih moderator, Dr. Rini. Terima kasih banyak ke Dr. Hasan, Dr. Fardah, beramai-ramai kita di sini. Juga ke sponsor kita. Terima kasih banyak ke ASI. Saya ditugasi untuk membawakan materi mengenai Advanced SCC, the role of lenvatinib. Izin menyampaikan kurang lebih 20 menit, 25 menit lah. Ini disclaimer-nya. Nah ini adalah natural history, perjalanan alamiah dari penyakit hati kronik. Seperti kita ketahui bahwa chronic liver disease itu punya potensi mulai dari inflamasi, kemudian ke fibrosis, lebih lanjut lagi, liver cirrhosis dengan segala implikasinya, kompensata, dekompensata, tapi kita tidak bahas. Dan salah satu juga yang selain liver cirrhosis yang mengakibatkan kematian adalah hepatocellular carcinoma. Hepatocellular carcinoma tadi sudah dijelaskan banyak, saya agak mudah ini karena sudah dijelaskan semua. Mulai dari stage 0, very early stage, kemudian early stage, intermediate yang B, yang C, advanced stage, dan terminal stage. Saya sebenarnya ditugasi khusus mengenai peran lenvatinib dalam hal ini, tirosin kinase untuk advanced stage. Tapi tidak enak rasanya membawakan kalau tanpa ada embel-embel teorinya sedikit. Jadi tetap saja saya menyampaikan. Saya kira ini kita, Dr. Fada tadi sudah menyampaikan dari Globokan ya 2020 bahwa untuk pria liver cancer itu masuk peringkat ke-5, sedangkan pada wanita ini masuk peringkat ke-9 ya untuk liver cancer. Nah, dari berbagai liver cancer yang termasuk terbesar adalah hepatocellular carcinoma ya, dan itu adalah impak dari perjalanan penyakit hati kronik yang panjang ya. Jadi mulai dari tentu saja ada proses fibrosis, cirrhosis, kecuali pada hepatitis B dapat lompat langsung mulai dari inflamasi biasa ataupun fibrosis ringan menjadi hepatocellular carcinoma ya. Ini kembali mengulang apa itu hepatocellular carcinoma, saya kira sudah jelas tadi Dr. Farah juga sudah sampaikan. Dia adalah tumor hati yang primer ya, pada hati yang didasari oleh penyakit hati kronik. Apa penyebabnya? Bermacam-macam. Hepatitis C, hepatitis B, alkohol, ini ketiga ini sering disebut. Kemudian menyusul sekarang NASH dengan yang dari dulu aflatoksin ya. Ada banyak mekanisme yang berperan tadi. Saya kira kita sudah melihat mekanisme-mekanisme mulai dari rearrangement gain, ya, mulai dari fibrolamellar HCC, kemudian mutasi dari somatik sendiri, kemudian berbagai macam variasi gen pada VEGF, MET, CCDN, dan seterusnya. Juga terjadi perubahan epigenetik dan perubahan-perubahan jalur-jalur molekuler. Dan ini sudah banyak sekali penelitiannya. Nah, selanjutnya adalah, ini algoritma singkat dari yang seperti disampaikan tadi, saya tidak banyak lagi. Jadi kalau kita menemukan pasien dengan penyakit hati kronik, berarti dia punya risiko yang sangat tinggi. Itu harus dilakukan surveillance. Surveillance-nya USG, AFP. Saya kira ada pada semua konsensus. Amerika, Eropa, Asia Pasifik, juga Indonesia menggunakan ini. Khusus untuk Asia Pasifik menggunakan keduanya, juga kita saya kira di Indonesia. Nah, kalau dia betul-betul suspicious, pada USG ada, apalagi kalau gejala klinis ada, kita mesti workup lebih jauh, simptomnya, sign-nya juga imaging. Imaging dengan kontras dalam hal ini, bisa dengan CT kontras, MRI kontras, atau SEUS, dalam hal ini contrast enhancement ultrasonografi. Ya. Dan kalau sudah terdiagnosis, maka kita mesti stratifikasi. Stratifikasinya tadi sudah jelas disampaikan, ada BCLC. Dan setelah stratifikasi selesai,
maka kita terapi. Terapi bisa dengan lokoregional, bisa lokal, regional, ataupun sistemik, ya. Termasuk di dalamnya radioterapi setelah stratifikasi. Dan setelah terapi pun kita masih tetap belum selesai tugas kita follow up. Follow up dalam hari ini simptom science, biokimiawi, imaging. Imaging itu menggunakan modified RECIST seperti yang disampaikan tadi oleh Dr. Hasan, Dr. Ya, Irsan Hasan. Ya. Kita mulai dari langkah-langkah pertamanya tadi, surveillance. Di surveillance itu harus dilakukan khusus untuk Amerika, Eropa, dan Jepang. Itu mereka melakukan surveillance pada sirotik dan non-sirotik, ya, sirotik non-sirotik. Tapi untuk apasal surveillance itu hanya difokuskan pada sirotik. Itu pun pasien dengan hepatitis B ataupun hepatitis C infeksi. Plus surveillance metodenya adalah menggunakan WSG plus, jadi kedua-duanya, plus AFP setiap 6 bulan. Dan ini yang kita gunakan juga di Indonesia saya kira. Nanti Dr. Irsan juga. Nah, kemudian secara klinis, simptom yang paling sering adalah abdominal pain. Sebanyak 32%. Meskipun ada juga yang tanpa simptom. 23%. Ini kadang-kadang datang ke kita tanpa sakit perut, tanpa apa, turun berat badan saja, dan turut berat badan itu menjadi berikutnya 10%. Kemudian setelah itu muncul yang lain seperti jaundice, asites, malaise, bleeding, encephalopati. Tapi yang umum adalah nyeri perut dan penurunan berat badan. Ya, meskipun ada juga yang tanpa gejala. Itu klinikalnya. Nah, tadi setelah misalnya kita mendiagnosis hepatocellular carcinoma, ini kalau kita menggunakan Eropa punya, tentu saja Indonesia sudah punya tadi. Ini kalau ini berbasis pada menentukan staging, setelah staging baru kemudian tata laksana. Kalau konsensus kita di Indonesia langsung berorientasi tata laksana, saya kira. Kalau stagingnya tadi sudah dilihat, 0, A, B, C, D. Tadi Dr. Farda sudah menyampaikan, A itu early, 0 itu very early, B intermediate, advanced, kemudian terminal stage. Modalitas yang kita bisa lakukan berdasarkan staging di atas itu mulai dari ablasi, reseksi, liver transplant, ya, kemoembolisasi, TACE, systemic terapi, kemudian best supportive care. Tentu saja dengan makin besar atau makin advance stage-nya, maka survival-nya makin rendah. Bahkan pada terminal juga hanya 3 bulan survival-nya. Nah, ini kalau kita bandingkan antara Amerika, Asia Pasifik, dan Eropa, kita bisa lihat bagaimana modalitas pada masing-masing tahapan. Itu kalau very early, itu mereka menggunakan, dan kriterianya kurang dari ini berputar-putar di sini saja, ablasi, reseksi, liver transplant, ya, bolak-balik seperti ini pada ketiga konsensus tersebut. Kalau early masih kurang lebih reseksi, liver transplant, ablasi, ya, nodul single kurang dari 3. Kalau intermediate sudah multinodular, unresectable, maka sudah mulai ada yang masih tetap ada yang menggunakan lokoregional, dalam hal ini TACE, TACE juga SIRT, radioterapi, sedangkan Eropa menggunakan lokoregional terapi. Tapi kalau sudah advance, semuanya menggunakan systemic terapi. Ada yang secara langsung menyembuhkan sorafenib, seperti Asia Pasifik yang sebelumnya, kemudian ISL sudah menyebut sorafenib dan lenvatinib sebagai first line, sedangkan second line-nya adalah regorafenib dan cabozantinib. Sedangkan terminal semuanya hanya supportive care. Ya. Jadi penting sekali kita menstratifikasi staging agar kita bisa berorientasi pada tata laksana. Seperti tadi yang disampaikan Dr. Irsan, kalau sudah terminal stage, maka selesaikanlah supportive care itu di wilayah Anda masing-masing, semaksimal mungkin. Nah, terima kasih tadi Dr. Irsan juga sudah menyampaikan bahwa di Indonesia algoritma kita adalah berbasis tata laksana. Mulai dari kalau sudah tegak karsinomanya, baru kemudian distratifikasi secara perlahan, tapi mulai dari child path, dalam hal ini fungsi hatinya. Child path A, B7, atau B8 sampai C. Ya. Nah, ini adalah algoritma yang dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Fungsi hatinya, penyebarannya ada tidak ekstrahepatik, invasi vaskulernya, kemudian jumlah nodulnya, dan ukuran nodulnya.
Ini yang kemudian berorientasi pada tata laksana. Kita lihat nanti. Dan follow up-nya, setelah mendapatkan terapi harus di follow up. Follow up, kalau selama ini kita menggunakan modified RECIST, ada juga EASL kriteria, tapi kurang lebih sama istilahnya. Ada yang menggunakan complete response. Complete response itu kalau sudah tidak ditemukan lagi intratumor arterial, ataupun partial response, hanya lebih dari 30% yang tereduksi, atau status quo, stable disease, ini tidak berubah, atau progressive disease, malah memburuk lebih dari 20%. Jadi ini yang digunakan di RECIST, saya kira modified RECIST di Indonesia. EASL sedikit lebih agresif, kalau partial respon kalau lebih dari 50%, kalau progresif lebih dari 25%. Ya. Nah, saya kira ini perbedaan antara yang ada Asia, Amerika, Asia Pasifik, dan EASL. Dan kita lihat surveillance-nya misalnya, untuk kita di Asia Pasifik memang menggunakan USG alpha veto, USG alpha veto pada mereka yang berisiko tinggi atau sangat tinggi risikonya. Ya, siapa yang berisiko tinggi? Yang punya penyakit hati kronik atau punya riwayat orang tua dengan hepatoma dan seterusnya. Saya kira ini yang di bawah ini kurang lebih sama yang disampaikan. Saya lewatkan. Nah, sekarang apa data yang disampaikan kepada kita? Coba kita lihat datanya. Ini saya merujuk pada data Makassar. Tadi Dr. Farda juga sudah menyampaikan data. Ini data unpublished, Dr. Irsan. Tapi saya kira ini masukan untuk ke PPHI. Kita punya data semalam saya utak-atik dari 2016 sampai 2021 ada 417 HCC di Makassar. Ya, dan saya tidak urai menurut tahunnya. Saya hanya mengurai orientasi target kita, target terapi dalam hal ini. BCLC A, B, C, D. Ya, kemudian CTP-nya AB, AB, ABC, ABC. Kita lihat pada BCLC A dan A ini angkanya kecil karena ini deteksi dini. Seharusnya digalakkan di sini. Bagaimana menggalakkan supaya deteksi dini bisa, karena terapinya terapi tuntas. Sedangkan yang sudah advance D itu adalah ABC. Very early stage kita tidak temukan. Ya. Yang dominan yang kita temukan adalah BCLC B dan C. Dengan CTP ada yang A, B, ABC. Nah, ini yang banyak kita temukan di Makassar. Bagaimana modalitas yang kita gunakan? Kalau kita merujuk pada EASL tadi, maka modalitas yang ada adalah paling kalau dia masuk dalam B, TACI, kemoembolisasi. Ya. Atau kalau dia tetap C, systemic terapi. Dalam hal ini penggunaan targeted terapi seperti tyrosine kinase inhibitor. Nah, ini data kita. Saya kira ini mewakili Indonesia. Kebanyakan kita temukan. Ini yang Lovet sampaikan bahwa meskipun B misalnya, itu karena ada sesuatu hal terkait dengan kemoembolisasi, maka salah satu pilihannya adalah tetap ke systemic terapi. Boleh saya kira menjadi kombinasi terapi sambil TACE, juga dilakukan systemic terapi. Itu pada kelompok yang banyak kita temukan di Indonesia, yaitu BCLC-B dan BCLC-C. Nah, ini perjalanan mengenai pilihan kita. Jadi pilihan terapi kita hanya pada kemoembolisasi bersama dengan teman intervensionis radiologis, kemudian systemic terapi. Systemic terapi bisa menggunakan first line atau menggunakan second line. Tentu saja first line sebagai pilihan pertama kita ya. Nah, targeted terapi untuk systemic terapi, saya kira dari awal sorafenib 2007 menyampaikannya sebagai first line terapi, kemudian nanti setelah 2018 masuk kemudian lenvatinib dengan reflect study. Sehingga apapun studi yang muncul setelahnya itu selalu membandingkan dengan sorafenib sebelumnya. Ya. Ini adalah penelitian-penelitian yang terkait dengan first line tadi, ada yang SHARP, reflect itu termasuk yang terbesar jumlah sampelnya. 959 dibanding yang lainnya. Ada checkmate juga 743. Tapi kalau kita lihat semua membandingkan dengan sorafenib. Kenapa? SHARP itu sorafenib yang pertama. Sehingga selalu membandingkannya dengan sorafenib. Begitu pula dengan yang lainnya. Ada satu LIP yang sudah membandingkan dengan lenvatinib. Karena 2018 sudah ada. Sedangkan untuk second line, ada beberapa penelitian juga. Dan juga
masih, tapi untuk second line ini pembandingnya masih menggunakan placebo. Ya. Nah, dari berbagai macam tadi itu disampaikan bahwa sebagian besar pasien membutuhkan systemic therapy. Ya, dan itu main option karena kebanyakan dari kita menemukan pada stadium B dan C. Ya, B dan C. Kemudian salah satu pilihannya untuk systemic therapy adalah tyrosine kinase. Tyrosine kinase merupakan suatu tool atau armamentarium yang sangat baik. Saya kira toolsnya cukup baik untuk HCC. Dan salah satunya adalah lenvatinib yang sekarang ini sudah dimasukkan sebagai first line treatment pada systemic therapy pada hepatocellular carcinoma. Nah, sekarang bagaimana lenvatinib untuk HCC? Karena data ini yang terbanyak adalah tadi reflect study. Nanti akan banyak saya cerita tentang reflect study. Lenvatinib itu merupakan multi targeted kinase inhibitor. Ya. Dia menginhibisi paling tidak ada 5. VEGFR1 sampai 3, FGFR1 sampai 4, platelet growth factor juga alpha, RET dan c-KIT. Ini yang ditarget oleh lenvatinib. Sehingga pada berbagai macam model klinikal itu menunjukkan potensinya macam-macam. Ya. Dia menghambat fosforilasi dari tyrosine kinase, makanya disebut sebagai tyrosine kinase inhibitor. Dia menunjukkan potensi anti-angiogenik yang sangat baik, begitu pula dengan anti-limfogenik yang baik. Ya. Kemudian menghambat proliferasi sel tumor, menginduksi regresi dari tumor, dan menghambat invasi ataupun migrasi dari berbagai macam sel terkait. Ya. Dan lenvatinib ini menghambat tumor angiogenesis, memperbaiki survival, memperbaiki mencegah terjadinya proliferasi, diferensiasi, invasi, migrasi ataupun metastasis. Ya. Nah, saya kira ini tempat kerjanya. Paling tidak untuk lenvatinib kita bisa melihat dia yang sangat banyak kita temukan itu pada VEGFR reseptor dan platelet derived growth factor receptor. Ya. Ini dua paling tidak. Tadi saya sudah sampaikan juga efeknya, berbagai macam efek itu adalah memiliki efek anti-angiogenesis terkait dengan VEGFR, kemudian RET untuk proliferasi dengan migrasinya, fibroblast growth factornya itu untuk anti proliferasinya, migrasi dan invasi, begitu pula dengan anti PDGFR. Ya. Itu kerja dari lenvatinib. Kerja lain adalah terkait dengan pada tumor sel, jadi pada endotel dia seperti ini bekerjanya, dan pada sel tumor bekerjanya juga kurang lebih memperbaiki, mencegah jangan terjadi diferensiasi, proliferasi, invasi, migrasi, dan metastasis dari sel tumor itu sendiri. Di Indonesia, yang setahu saya mungkin sebagai info untuk teman-teman sekalian, dari PPHI juga akan ada lagi minggu depan kalau nggak salah ya dok ya, tanggal 8 Mei mengenai pemaparan konsensus ini. Jadi bisa diikuti lagi kalau ingin lebih jelas. Terima kasih banyak dokter, sangat lengkap dan komprehensif. Selanjutnya kami lanjutkan ke pemaparan narasumber yang ketiga, Dr. Andi Muhammad Lutfi Farewangi. Beliau adalah staf dosen bagian ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar yang saat menyelesaikan pendidikan spesialis ilmu penyakit dalamnya di tahun 2007 dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, kemudian menyelesaikan konsultan gastroenterohepatologi Hasanuddin University pada tahun 2014, dan saat ini beliau sebagai dokter penyakit dalam konsultan di beberapa rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta di Makassar. Hari ini beliau akan memaparkan mengenai role of lenvatinib ya sebagai terapi pada hepatocellular carcinoma fase lanjut. Waktu 20 menit, Dok, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih banyak ke Departemen Penyakit Dalam, PAPDI lah, yang telah memberikan ruangnya kita digunakan hari ini. Adik-adik residen juga dengan IT-nya yang luar biasa.
Terima kasih moderator, Dokter ini. Terima kasih banyak ke Dokter Hasan, Dokter Fardah, beramai-ramai kita di sini. Juga ke sponsor kita. Terima kasih banyak ke ASI. Saya ditugasi untuk membawakan materi mengenai Advanced SCC, the role of lenvatinib. Izin menyampaikan kurang lebih 20 menit, 25 menit lah. Ini disclaimer-nya. Nah ini adalah natural history, perjalanan alamiah dari penyakit hati kronik. Seperti kita ketahui bahwa chronic liver disease itu punya potensi mulai dari inflamasi, kemudian ke fibrosis, lebih lanjut lagi, liver cirrhosis dengan segala implikasinya, kompensata, dekompensata, tapi kita tidak bahas. Dan salah satu juga yang selain liver cirrhosis yang mengakibatkan kematian adalah hepatocellular carcinoma. Hepatocellular carcinoma tadi sudah dijelaskan banyak, saya agak mudah ini karena sudah dijelaskan semua. Mulai dari stage 0, very early stage, kemudian early stage, intermediate yang B, yang C, advanced stage, dan terminal stage. Saya sebenarnya ditugasi khusus mengenai peran lenvatinib dalam hal ini, tyrosine kinase untuk advanced stage. Tapi tidak enak rasanya membawakan kalau tanpa ada embel-embel teorinya sedikit. Jadi tetap saja saya menyampaikan. Saya kira ini Dr. Fada tadi sudah menyampaikan dari Globokan ya 2020 bahwa untuk pria liver cancer itu masuk peringkat ke-5, sedangkan pada wanita ini masuk peringkat ke-9 ya untuk liver cancer. Nah, dari berbagai liver cancer yang termasuk terbesar adalah hepatocellular carcinoma ya. Dan itu adalah impak dari perjalanan penyakit hati kronik yang panjang ya. Jadi mulai dari tentu saja ada proses fibrosis, cirrhosis, kecuali pada hepatitis B dapat lompat langsung mulai dari inflamasi biasa ataupun fibrosis ringan menjadi hepatocellular carcinoma ya. Ini kembali mengulang apa itu hepatocellular carcinoma. Saya kira sudah jelas tadi Dr. Farah juga sudah sampaikan. Dia adalah tumor hati yang primer ya, pada hati yang didasari oleh penyakit hati kronik. Apa penyebabnya? Bermacam-macam. Hepatitis C, hepatitis B, alkohol, ini ketiga ini sering disebut. Kemudian menyusul sekarang NASH dengan yang dari dulu aflatoksin ya. Ada banyak mekanisme yang berperan tadi. Saya kira kita sudah melihat mekanisme-mekanisme mulai dari rearrangement gain, ya, mulai dari fibrolamellar HCC, kemudian mutasi dari somatik sendiri, kemudian berbagai macam variasi gen pada VEGF, MET, CCDN, dan seterusnya. Juga terjadi perubahan epigenetik dan perubahan-perubahan jalur-jalur molekuler. Dan ini sudah banyak sekali penelitiannya. Nah, selanjutnya adalah ini algoritma singkat dari yang seperti disampaikan tadi, saya tidak banyak lagi. Jadi kalau kita menemukan pasien dengan penyakit hati kronik, berarti dia punya risiko yang sangat tinggi. Itu harus dilakukan surveillance. Surveillance-nya USG, AFP. Saya kira ada pada semua konsensus. Amerika, Eropa, Asia Pasifik, juga Indonesia menggunakan ini. Khusus untuk Asia Pasifik menggunakan keduanya, juga kita saya kira di Indonesia. Nah, kalau dia betul-betul suspicious, pada USG ada, apalagi kalau gejala klinis ada, kita mesti workup lebih jauh, simptomnya, sainnya juga imaging. Imaging dengan kontras dalam hal ini, bisa dengan CT kontras, MRI kontras, atau SEUS, dalam hal ini contrast enhancement ultrasonografi. Dan kalau sudah terdiagnosis, maka kita mesti stratifikasi. Stratifikasinya tadi sudah jelas disampaikan, ada BCLC. Dan setelah stratifikasi selesai, maka kita terapi. Terapi bisa dengan lokoregional, bisa lokal, regional, ataupun sistemik, ya. Termasuk di dalamnya radioterapi setelah stratifikasi. Dan setelah terapi pun kita masih tetap belum selesai tugas kita follow up. Follow up dalam hari ini simptom sains, biokimiawi, imaging. Imaging itu menggunakan modified RECIST seperti yang disampaikan tadi oleh Dr. Hasan, Dr. Ya, Irsan Hasan. Ya.
Kita mulai dari langkah-langkah pertamanya tadi, surveillance. Di surveillance itu harus dilakukan khusus untuk Amerika, Eropa, dan Jepang. Itu mereka melakukan surveillance pada sirotik dan non-sirotik, ya, sirotik non-sirotik. Tapi untuk apasal surveillance itu hanya difokuskan pada sirotik. Itu pun pasien dengan hepatitis B ataupun hepatitis C infeksi. Nah, plus surveillance metodenya adalah menggunakan WSG plus, jadi kedua-duanya, plus AFP setiap 6 bulan. Dan ini yang kita gunakan juga di Indonesia saya kira. Nanti Dokter Irsan juga. Nah, kemudian secara klinis, simptom yang paling sering adalah abdominal pain. Sebanyak 32%. Meskipun ada juga yang tanpa simptom, 23%. Ini kadang-kadang datang ke kita tanpa sakit perut, tanpa apa, turun berat badan saja, dan turut berat badan itu menjadi berikutnya, 10%. Kemudian setelah itu muncul yang lain seperti jaundice, asites, malaise, bleeding, encephalopati. Tapi yang umum adalah nyeri perut dan penurunan berat badan. Ya, meskipun ada juga yang tanpa gejala. Itu klinikalnya. Nah, tadi setelah misalnya kita mendiagnosis hepatocellular carcinoma, ini kalau kita menggunakan Eropa punya, tentu saja Indonesia sudah punya tadi. Ini kalau ini berbasis pada menentukan staging, setelah staging baru kemudian tata laksana. Kalau konsensus kita di Indonesia langsung berorientasi tata laksana, saya kira. Kalau stagingnya tadi sudah dilihat 0, A, B, C, D. Tadi Dr. Farda sudah menyampaikan A itu early, 0 itu very early, B intermediate, advanced, kemudian terminal stage. Modalitas yang kita bisa lakukan berdasarkan staging di atas itu mulai dari ablasi, reseksi, liver transplant, ya, kemoembolisasi, TACE, systemic terapi, kemudian best supportive care. Tentu saja dengan makin besar atau makin advance stage-nya, maka survival-nya makin rendah. Bahkan pada terminal juga hanya 3 bulan survival-nya. Nah, ini kalau kita bandingkan antara Amerika, Asia Pasifik, dan Eropa, kita bisa lihat bagaimana modalitas pada masing-masing tahapan. Itu kalau very early, itu mereka menggunakan dan kriterianya kurang dari ini berputar-putar di sini saja. Ablasi, reseksi, liver transplant, ya, bolak-balik seperti ini pada ketiga konsensus tersebut. Kalau early masih kurang lebih reseksi, liver transplant, ablasi, ya. Nodul single kurang dari 3. Kalau intermediate sudah multinodular, unresectable, maka sudah mulai ada yang masih tetap ada yang menggunakan loco-regional, dalam hal ini TACE. TACE juga SIRT, radioterapi, sedangkan Eropa menggunakan loco-regional terapi. Tapi kalau sudah advance, semuanya menggunakan systemic terapi. Ada yang secara langsung menyembuhkan sorafenib, seperti Asia Pasifik yang sebelumnya. Kemudian ISL sudah menyebut sorafenib dan lemfatinib sebagai first line, sedangkan second line-nya adalah regorafenib dan cabozantinib. Sedangkan terminal semuanya hanya supportive care. Ya. Jadi penting sekali kita menstratifikasi staging agar kita bisa berorientasi pada tata laksana. Seperti tadi yang disampaikan Dr. Irsan, kalau sudah terminal stage, maka selesaikanlah supportive care itu di wilayah Anda masing-masing, semaksimal mungkin. Nah, terima kasih tadi Dr. Irsan juga sudah menyampaikan bahwa di Indonesia algoritma kita adalah berbasis tata laksana. Mulai dari kalau sudah tegak karsinomanya, baru kemudian distratifikasi secara perlahan, tapi mulai dari child path, dalam hal ini fungsi hatinya, child path A, B7 atau B8 sampai C. Ya. Nah, ini adalah algoritma yang dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Fungsi hatinya, penyebarannya ada tidak ekstrahepatik, invasi vaskulernya, kemudian jumlah nodulnya, dan ukuran nodulnya. Ini yang kemudian berorientasi pada tata laksana. Kita lihat nanti. Dan follow up-nya, setelah mendapatkan terapi harus di follow up. Follow up, kalau selama ini kita menggunakan modified RECIST, ada juga ISL kriteria, tapi kurang lebih sama istilahnya. Ada yang menggunakan complete response. Complete response itu kalau sudah tidak ditemukan lagi intratumor arterial, ataupun partial response, hanya lebih dari 30% yang tereduksi, atau status quo, stable disease, ini tidak berubah, atau progressive disease, malah memburuk lebih dari 20%. Jadi ini yang digunakan di RECIST, saya kira modified RECIST di Indonesia. ISL sedikit lebih agresif, kalau partial respon kalau lebih dari 50%, kalau progressive
lebih dari 25%. Ya. Nah, saya kira ini perbedaan antara yang ada Asia, Amerika, Asia Pasifik, dan ISIL. Dan kita lihat surveillance-nya misalnya, untuk kita di Asia Pasifik memang menggunakan USG alpha veto, USG alpha veto pada mereka yang berisiko tinggi atau sangat tinggi risikonya. Ya, siapa yang berisiko tinggi? Yang punya penyakit hati kronik atau punya riwayat orang tua dengan hepatoma dan seterusnya. Saya kira ini yang di bawah ini kurang lebih sama yang disampaikan. Saya lewatkan. Nah, sekarang apa data yang disampaikan kepada kita? Coba kita lihat datanya. Ini saya merujuk pada data Makassar. Tadi Dr. Farda juga sudah menyampaikan data. Ini data unpublished, Dr. Irsan. Tapi saya kira ini masukan untuk ke PPHI. Kita punya data semalam saya utak-atik dari 2016 sampai 2021 ada 417 HCC di Makassar. Ya, dan saya tidak urai menurut tahunnya. Saya hanya mengurai orientasi target kita, target terapi dalam hal ini. BCLC A, B, C, D. Ya, kemudian CTP-nya AB, AB, ABC, ABC. Kita lihat pada BCLC A dan A ini angkanya kecil karena ini deteksi dini. Seharusnya digalakkan di sini. Bagaimana menggalakkan supaya deteksi dini bisa, karena terapinya terapi tuntas. Sedangkan yang sudah advance D itu adalah ABC. Very early stage kita tidak temukan. Ya. Yang dominan yang kita temukan adalah BCLC B dan C. Dengan CTP ada yang A, B, ABC. Nah, ini yang banyak kita temukan di Makassar. Bagaimana modalitas yang kita gunakan? Kalau kita merujuk pada ISIL tadi, maka modalitas yang ada adalah paling kalau dia masuk dalam B, TACI, kemoembolisasi. Ya. Atau kalau dia tetap C, systemic terapi. Dalam hal ini penggunaan targeted terapi seperti tyrosine kinase inhibitor. Nah, ini data kita. Saya kira ini mewakili Indonesia. Kebanyakan kita temukan. Ini yang Lovett sampaikan bahwa meskipun B misalnya, itu karena ada sesuatu hal terkait dengan kemoembolisasi, maka salah satu pilihannya adalah tetap ke systemic terapi. Boleh saya kira menjadi kombinasi terapi sambil TACE, juga dilakukan systemic terapi. Itu pada kelompok yang banyak kita temukan di Indonesia, yaitu BCLC-B dan BCLC-C. Nah, ini perjalanan mengenai pilihan kita. Jadi pilihan terapi kita hanya pada kemoembolisasi bersama dengan teman intervensionis radiologis, kemudian systemic terapi. Systemic terapi bisa menggunakan first line atau menggunakan second line. Tentu saja first line sebagai pilihan pertama kita ya. Nah, targeted terapi untuk systemic terapi, saya kira dari awal sorafenib 2007 menyampaikannya sebagai first line terapi, kemudian nanti setelah 2018 masuk kemudian lenvatinib dengan reflect study. Sehingga apapun studi yang muncul setelahnya itu selalu membandingkan dengan sorafenib sebelumnya. Ya, ini adalah penelitian-penelitian yang terkait dengan first line tadi. Ada yang SHARP, reflect itu termasuk yang terbesar jumlah sampelnya 959 dibanding yang lainnya. Ada checkmate juga 743. Tapi kalau kita lihat semua membandingkan dengan sorafenib. Kenapa? SHARP itu sorafenib yang pertama. Sehingga selalu membandingkannya dengan sorafenib. Begitu pula dengan yang lainnya. Ada satu LIP yang sudah membandingkan dengan lenvatinib karena 2018 sudah ada. Sedangkan untuk second line ada beberapa penelitian juga dan juga masih, tapi untuk second line ini pembandingnya masih menggunakan placebo. Ya. Nah, dari berbagai macam tadi itu disampaikan bahwa sebagian besar pasien membutuhkan systemic terapi. Ya, dan itu main option karena kebanyakan dari kita menemukan pada stadium B dan C, ya, B dan C. Kemudian salah satu pilihannya untuk systemic terapi adalah tyrosine kinase. Tyrosine kinase merupakan satu tool atau armamentarium yang sangat baik. Saya kira toolsnya cukup baik untuk HCC. Dan salah satunya adalah lenvatinib yang sekarang ini sudah dimasukkan sebagai first line treatment pada systemic terapi pada hepatocellular carcinoma. Nah, sekarang bagaimana lenvatinib untuk HCC? Karena data ini yang terbanyak adalah tadi reflect study. Nanti akan banyak saya cerita tentang reflect study.
Lenvatinib itu merupakan multi targeted kinase inhibitor, ya. Dia menginhibisi paling tidak ada 5, VEGFR1 sampai 3, FGFR1 sampai 4, platelet growth factor juga alpha, RET dan c-KIT. Ini yang ditarget oleh lenvatinib. Sehingga pada berbagai macam model klinikal itu menunjukkan potensinya macam-macam, ya. Dia menghambat fosforilasi dari tirosin kinasa, makanya disebut sebagai tirosin kinasa inhibitor. Dia menunjukkan potensi anti angiogenik yang sangat baik, begitu pula dengan anti limfogenik yang baik, ya. Kemudian menghambat proliferasi sel tumor, menginduksi regresi dari tumor, dan menghambat invasi ataupun migrasi dari berbagai macam sel terkaitnya. Dan lenvatinib ini menghambat tumor angiogenesis, memperbaiki survival, mencegah terjadinya proliferasi, diferensiasi, invasi, migrasi ataupun metastasis, ya. Nah, saya kira ini tempat kerjanya. Paling tidak untuk lenvatinib kita bisa melihat dia yang sangat banyak kita temukan itu pada VEGFR reseptor dan platelet derived growth factor receptor, ya. Ini 2 paling tidak. Tadi saya sudah sampaikan juga efeknya, berbagai macam efek itu adalah memiliki efek anti-angiogenesis terkait dengan VEGFR, kemudian RET untuk proliferasi dengan migrasinya, fibroblast growth factornya itu untuk anti proliferasinya, migrasi dan invasi, begitu pula dengan anti PDGFR, ya. Itu kerja dari lenvatinib. Kerja lain adalah terkait dengan pada tumor sel, jadi pada endotel dia seperti ini bekerjanya, dan pada sel tumor bekerjanya juga kurang lebih memperbaiki, mencegah jangan terjadi diferensiasi, proliferasi, invasi, migrasi, dan metastasis dari sel tumor itu sendiri. Saya kira penelitian yang ada adalah kita langsung ke refleks study-nya. Refleks study tadi yang ada paling banyak ditemukan, dan itu membandingkan antara lenvatinib dengan sorafenib, karena sorafenib sebagai pendahulu. Ini refleks study. Refleks study oleh Kudo Masatoshi pada tahun 2018, ya. Kita lihat satu persatu. Ini jumlah sampel 954. 954 ini menggunakan tidak pernah mendapatkan terapi sistemik sebelumnya. Kemudian resistnya lebih dari 1 measurable target lesion, kemudian BCLC B atau C, jadi boleh menggunakan BC. B ini apabila tidak bisa dilakukan TACI. Kemudian CHILD-PAH A, ECOG, PS kurang dari performa status menggunakan ECOG kurang dari atau sama dengan 1. Fungsi organ masih adekuat dengan liver okupasi lebih dari 50%, ya. Kemudian dilakukan stratifikasi, kemudian dirandomisasi, kemudian dibagi, ada yang mendapatkan lenvatinib, ada yang mendapatkan sorafenib. Kemudian dilihat primary outcome-nya dan secondary outcome-nya. Yang jadi primary outcome adalah overall survival, ya, survival. Kemudian secondary-nya ada banyak, ada PFS, ya, ada TTP, time to progression, kemudian ORR, objective response rate, quality of life, dan pharmacokinetic dari obat-obat itu sendiri, ya. Itu jadi secondary objektifnya. Ini karakteristik pasiennya. Kalau kita lihat karakteristiknya, umurnya untuk yang mendapatkan lenvatinib dengan sorafenib kurang lebih sama, 61 tahun sekitar itu. Kemudian jenis kelamin paling banyak pada pria. Memang karsinoma hepatoselular paling banyak pada pria, dua-duanya 400-an. Kemudian regionnya Western dengan Asia, karena ini dilakukan di Asia. Jepang dalam hal ini jumlahnya lebih banyak pada Asia. Berat badan ada yang kurang dari 60, lebih dari 60, sebagian besar lebih dari 60. Dengan performa status berdasarkan ECOG itu lebih banyak 0, ya. Kemudian CHILD-PAH itu yang diambil hanya A dan B, dan sebagian besar adalah CHILD-PAH A. Ada BCLC B dan C, sama seperti yang dominan kita temukan di negara kita. Itu juga adalah target dari penelitian ini. Saya kira karakteristiknya dari tumor itu sendiri, kita lihat kategorinya seperti alpha fetoproteinnya, mereka bagi ada yang kelompok kurang dari 200, ada yang lebih dari 200, dan yang kurang dari 200 lebih dominan. Kemudian meskipun min
median dari alfa fetoproteinnya itu rata-rata 130 dan 71,2, lebih tinggi pada kelompok lenvatinib. Kemudian kita lihat, ini adalah primary endpoint. Ini menunjukkan bahwa overall survival-nya itu sama antara atau tidak berbeda antara yang lenvatinib dengan sorafenib. Jadi kemanfaatannya, makanya salah satu nama dari penelitian adalah non-inferiority study. Jadi tidak lebih rendah. Nah, kemudian dibandingkan dengan PFS progression free survival-nya dengan menggunakan mRECIST, modified RECIST, itu menunjukkan bahwa secara bermakna progresi free survival-nya pada lenvatinib itu lebih baik dibanding dengan penggunaan sorafenib, ya, dan itu bermakna. Log rank test value-nya itu untuk P-nya bermakna. Kemudian yang lain adalah time to progression. Time to progression juga lebih lambat pada kelompok lenvatinib dibanding dengan, atau waktu yang dibutuhkan lebih lama pada kelompok lenvatinib dibanding dengan sorafenib. Dan itu log rank p-value-nya juga bermakna, ya. Kemudian yang lain adalah tumor size yang diukur dengan tadi modified RECIST sudah disampaikan oleh Dr. Irsan. Itu modified RECIST-nya kita lihat ORR-nya misalnya pada lenvatinib itu 24, sedangkan sorafenib 9,2, dan ini berbeda secara bermakna. Kemudian responnya, complete respon, kita lihat persentase pada kelompok lenvatinib itu meskipun tidak bermakna, tapi lebih banyak pada kelompok lenvatinib. Partial respon 22,8% dibanding dengan, tapi kalau kita melihat pada kelompok progressive disease, justru lebih banyak yang progresif pada kelompok sorafenib, ya. Jadi dengan berdasarkan tumor size-nya yang modified RECIST itu ada beberapa keuntungan yang diberikan oleh lenvatinib, dan untuk secara keseluruhan dia bermakna. Saya kira ini dari segi administrasi obat yang diberikan selama terapi. Median durasi lebih panjang pada lenvatinib, oleh karena itu disebutkan overall survival-nya lebih tinggi dibanding dengan kelompok sorafenib, ya. Dengan dosis dibagi, ada yang 7 mg, ada yang ratanya untuk 8 mg, kemudian ada yang 12 mg, ada juga yang dosis 4 mg yang diperlihatkan tadi oleh Dr. Irsan. Pada kelompok 7 mg dengan 10 mg itu 87%, sedangkan dosis pada sorafenib 663, dengan dosis antara 400, mulai dari 400 kemudian 800 dengan 2 kali sehari. Efek samping saya kira tadi sudah disampaikan oleh Dr. Irsan. Konklusi dari penelitian ini adalah, itu penelitian reflex study, itu menemukan bahwa fase 3 dari, ini adalah penelitian fase 3, dan mendapatkan bahwa primary endpoint-nya itu tidak lebih rendah dibanding dengan sorafenib. Jadi sorafenib memang selalu dijadikan pembanding karena dia memulai. Kemudian yang kedua, lenvatinib ini secara statistik itu signifikan dalam hal berbagai macam secondary endpoint-nya. Apa itu? Tadi PFS-nya, progression free survival-nya, TP-nya, time to progression juga lebih signifikan, begitu dengan objective response rate-nya, ya. Dan juga saat ini lenvatinib dengan hasil-hasil penelitian ini, dia sekarang sudah dimasukkan sebagai first line treatment option, ya, untuk kelompok yang advance. Advance itu yang unresectable hepatocellular carcinoma. Nah, sekarang tadi kalau kita reflect, ini kalau kita belajar dari kasus yang ada 2 kasus paling tidak, tapi karena waktu saya kira cukup 1 saja yang saya sampaikan. Kasus di Makassar paling tidak yang saya tangani dalam, karena ini kan obat baru, jadi belum banyak kasusnya. Ada 2 kasus paling tidak yang saya sudah terapi dengan lenvatinib, yang kami sudah tata laksanai. Secara umum ini kasus pertama, Tuan AR 61 tahun datang ke poli dengan nyeri perut kanan dan penurunan berat badan lebih dari 10. Saya kira ini sudah masuk ke dalam tanda mensuspisiuskan kita, apalagi HBsAg reaktif. HBsAg reaktif itu adalah kelompok risiko tinggi, ya. Dengan SGOT yang lebih dominan. Ini cukup khas saya kira. Alpha fetoprotein masih kurang lebih 70-an kelihatannya, ya. Ada riwayat alkohol, jadi ada 2, alkohol ada, hepatitis B ada. Kemudian pada pemeriksaan fisik ada massa di hipokondrium kanan, tidak ditemukan asites. Perlu ditekankan tidak ada asites karena kita mau menggunakan CTP, ya. Dari pemeriksaan
klinik dan pemeriksaan fisis ini itu suspicious bahwa dia adalah HCC. Sehingga workup kita berikutnya adalah kita ikut pada kelompok yang high risk, kita mesti surveillance dengan USG, AFP. Yang suspicious seperti tadi kita mesti melakukan lebih jauh lagi, dalam hal ini CT scan, ya, CT scan. Saya percepat saja karena kita baru sampai ke situ. Nah, ini konsensus kita. Konsensus kita terima kasih banyak Dr. Irsan, tadi saya sempat copy langsung masukkan. Algoritma berorientasi pada tata laksana. Jadi di sini tidak tampak kelihatan BCLC-nya, tapi yang tampak adalah begitu karsinoma kita mau terapi apa. Nah, untuk terapi apa itu kita butuh 5 langkah ini, fungsi hatinya. Jadi saya mencoba menyusun kasus ini berdasarkan algoritma kita. Ya. Ini pemeriksaan biokimiawinya. Setelah tadi menemukan pemeriksaan fisis dan anamnesis, kita lihat ada INR 1,16, bilirubin total 1,4, albumin 3,5. Mengapa yang 3 ini saya laikkan? Oleh karena kita mau gunakan untuk menghitung CTP. CTP itu dengan gampang kita ingat baik bilirubin, albumin, asites, ensefalopati, koagulopati. Bilirubinnya 1,4, berarti kurang lebih 1 ya poinnya. Albumin berapa? 3,5, berarti 1 lah. Asites tadi tanpa asites, berarti kita masukkan dalam 1. Ensefalopati, pasiennya datang ke poli, berarti masih dengan kesadaran yang baik. Koagulopati kita lihat dari INR atau PT, ya kurang lebih 1 lah. Jadi totalnya adalah CTP skor 5. Dalam ini CTP-A tadi bisa sampai 7, ya, B7. Jadi kalau kita lihat berarti secara konsensus kelihatan jelas ya, tidak terputuskan. Nah, ini penting. Secara fungsi hati dia berada pada CTP-AB pada kasus ini, ya, kasus ini. Sekarang kita lanjut. Setelah melihat itu, maka langkah selanjutnya kita adalah melihat ada tidak penyebaran ekstrahepatik. Nah, itu tentu berdasarkan pemeriksaan imaging. Pemeriksaan imaging kita menunjukkan ini MRI scan-nya. Ini yang non kontras. Belum begitu kelihatan masa tumornya. Ini adalah fase arteri, sudah mulai kelihatan dari masa tumornya, ya. Saya kira diameternya ini lebih dari 3 cm, ya. Apakah dia soliter atau ada lagi di tempat lain? Ini juga seperti berbayang di lobus kiri. Itu perlu dievaluasi. Dan ini fase delay-nya. Ya. Kelihatan dia ada beberapa lah. Saya kira ini bukan cuma 1 dengan ukuran yang besar. Nah, ini interpretasinya dari bagian radiologi. Bahwa ini adalah hepatoma dengan feeding arteri yang berasal dari arteri hepatika media. Ya. Dengan MPV, mean pulmonary vein, portal vein, mean portal vein, left portal vein dengan right portal vein itu yang ketiga-tiganya masih paten, ya. Ini untuk invasi vaskulernya. Kemudian limfadenopati para-aorta. Nah, apakah limfadenopati para-aorta ini sudah bisa disebut sebagai penyebaran ekstrahepatik? Kalau kita langsung menyebutnya sebagai penyebaran ekstrahepatik, maka selesai urusan. Kita langsung terapi sistemik, ya. Tapi saya mencoba, karena ini masih pada limfadenopati para-aorta, saya coba melihatnya dari sisi bahwa kita tidakkan dulu. Kita tidakkan, anggaplah dia belum dianggap sebagai penyebaran ekstrahepatik. Nanti mohon diskusinya juga nanti Dr. Irsan. Kemudian kita melihat bagaimana invasi vaskuler, ternyata masih paten semua. Berarti invasi vaskuler belum ada. Tidak. Ya. Kemudian bagaimana dengan jumlah nodulnya? Tadi seperti kita lihat, ini kita kembali melihat apakah ini nodulnya hanya 1 sampai 3 atau sudah lebih dari 4. Ya. Kalau kita mengambil 1 sampai 3, jumlah nodulnya masih sedikit, ya. 1 sampai 3. Meskipun di lobus kiri mungkin sudah ada, di sini ada beberapa nodul yang mungkin perlu lebih dalam saya kira. MRI mengkonfirmasi jauh lebih bagus dengan ukuran yang lebih dari 3. Nah, ukuran lebih dari 3 ini akan menghantarkan kita pada tata laksana. Berarti pilihan kita adalah reseksi, TACE, ablasi, SBRT atau terapi sistemik, ya, pada kasus ini. Nah, saya kembali ke sini, ya. Nah, kalau kita sudah sampai pada sudah selesai menstratifikasi, kita men-treat, ya, sudah treat. Maka pilihan terapi kita untuk BCLC-B, C ini adalah TACI,
atau sistemik terapi dengan pilihan lenvatinib sebagai first line treatment atau sorafenib sebagai first line treatment. Ya. Nah, kita kembali ke sini, berarti kita akan menata laksanai pada kelompok ini. Pada kelompok ini, saya memilih lenvatinib dalam hal ini. Apakah dengan atau tanpa TACI, kita bisa diskusikan lagi. Ya. Sebagai first line treatment. Nah, tentu saja kalau sudah mendapatkan terapi, tidak berhenti di situ saja. Kita butuh follow up. Ya, follow up itu dengan apa kita mau follow up? Tentu saja mulai dari simptom, sign, biochemical, dan imaging. Imaging yang digunakan menggunakan modified RECIST tadi, perubahan. Kemudian apa yang dievaluasi pada modified RECIST tadi kembali lagi ke sini. Itu menggunakan apakah dia complete response, partial response, atau stable disease, atau justru malah progresif, memburuk. Dan berdasarkan inilah kemudian kita akan menata laksanai berikutnya. Apakah dihentikan, dilanjutkan dengan syarat atau bagaimana. Karena kasus ini masih kasus baru, follow up-nya belum ada. Jadi saya cukupkan sampai di sini barangkali materi saya. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andi Muhammad Lutfi Parewangi atas pemaparan mengenai lenvatinib untuk terapi karsinoma hepatoseluler fase lanjut. Kami mengundang dan hormat di samping saya, Dok, untuk babak sesi diskusi ya lengkap dan jelas. Jadi kita sudah bisa tahu kapan obat ini bisa masuk atau diberikan pada pasien dengan karsinoma hepatoseluler. Saat ini jumlah partisipan ada 230, lumayan banyak. Siang-siang begini enak-enak tidur juga sambil mendengar pemaparan ya, Dok ya. Yang saya rasa tadi sudah disampaikan Dr. Irsan bahwa cukup berat, tetapi mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Saat ini sudah ada beberapa pertanyaan, jadi kita masuk ke sesi diskusi. Ada sekitar 11 pertanyaan yang telah masuk di panitia. Ya, ada beberapa saya lihat sudah dijawab Dr. Farda di kolom chat, Dok. Nanti kita coba lihat kembali. Kalau memang masih ada waktu, kita ulang lagi untuk dibahas kembali. Ada pertanyaan dari Dr. Rina Awaludin. Beliau bertanya mengenai ditujukan ke Dr. Farda. Pada pasien dengan tumor hati sekunder atau metastasis, apakah ada tempat untuk dilakukan reseksi atau pemberian terapi sistemik? Atau cukupkah dengan menangani tumor primer yang bukan berasal dari hati? Terima kasih, Dok. Silakan Dr. Farda. Iya, terima kasih pertanyaannya. Dokter siapa? Dokter Rina ya? Dokter Rina Awaludin. Tumor hati sekunder ya, Dokter Rina? Tumor hati sekunder atau metastasis. Ya. Apakah ada tempat untuk dilakukan reseksi, Dok? Atau pemberian terapi sistemik? Iya, jadi kalau dilihat prinsip penanganan untuk terapi, terutama yang pertama kita bahas tadi, yang Dokter Lutfi bahas terapi sistemik, ya idealnya sih harus tumor hati primer ya. Nah itu, kalaupun misalnya kita perlu terapi tata laksana untuk tumor hati sekunder karena biasanya multinodul, ya tata laksana yang bisa kita lakukan biasanya terapi lokoregional bisa kita, itu mungkin Dokter Irsan biasa lakukan ya, Dok ya. Sekalian mungkin sama-sama barangkali Dokter Irsan bahas karena Dokter Irsan banyak tuh kasusnya terapi untuk metastasis ke hepar ya. Jadi ya terapi pilihannya yang lokorek misalnya dilakukan RFA salah satu contohnya. Itu saja sih saya punya jawaban. Terima kasih. Terima kasih Dokter. Silakan Dokter Lutfi atau Dokter Irsan. Dokter Irsan atau Dokter Lutfi bisa atau ada komentar? Silakan, Dok. Dokter Irsan saya yang punya pengalaman baik. Ya, Dokter Irsan, bagaimana Dok pengalaman selama ini mengatasi pasien-pasien tumor hati metastasis, Dok? Sekunder. Sekunder.
Ya, terima kasih dokter ini, terima kasih juga dokter Fardah, dan tentunya untuk penanya. Jadi pengalaman kami untuk metastasis yang banyak kami terima konsul itu adalah dari karsinoma atau kanker payudara atau CA mame. Nah, kalau pertanyaannya apakah bisa dilakukan reseksi? Kalau bisa sih bisa. Tapi biasanya kita menghindari reseksi pada tumor hati sekunder ini. Kenapa? Karena pada saat metastasis, seperti disampaikan Dr. Farda, satu, seringkali multiple. Dan yang kedua, seringkali setelah muncul metastasis pertama, kemudian nanti muncul kedua, ketiga. Jadi tidak jarang kalau kita lakukan tata laksana untuk metastasisnya, beberapa lama kemudian muncul nodul baru. Nah, oleh karena itu yang kami lakukan biasanya adalah radiofrekuensi ablasi. Kalau ini sering, jadi di poli kita mungkin paling nggak sebulan ada satu lah yang metastasis ini. Nah, karena dia seringkali berulang, jadi kita lakukan ablasi, kemudian nanti muncul lagi 6 bulan kemudian kita lakukan ablasi lagi, muncul lagi kita lakukan ablasi lagi. Jadi kita lebih pilih ablasi daripada operasi. Di samping tentunya kemoterapi dan terapi sistemik lain untuk primernya. Jadi prinsipnya adalah penanganan tumor primernya dan kemudian bisa dikombinasi dengan ablasi. Seringkali ablasi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ihsan atas jawabannya, Dok. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan keempat, dari Dr. Sukamdani. Beliau bertanya, ini ditujukan ke Dr. Ihsan Hasan, bagaimana penggunaan lenvatinib sebagai neoadjuvan dan berapa lama kita gunakan sebelum dilakukan reseksi? Terima kasih Dr. Sukamdani untuk pertanyaannya. Jadi rupanya melihat tadi tulisan ada panah terapi sistemik kepada neoadjuvan. Tadi sebetulnya saya tunjukkan adalah itu sebagai wacana. Jadi sampai hari ini belum ada studi yang membuktikan bahwa terapi sistemik bermanfaat sebagai neoadjuvan. Beberapa studi yang pernah dilakukan gagal. Untuk lenvatinib belum ada. Yang pernah dilakukan adalah sorafenib. Jadi kalau pertanyaannya berapa lama apakah bisa digunakan lenvatinib, tidak ada evidence-nya. Apakah ada yang lain? Belum ada. Tapi para ahli menganggap dengan hasil yang baik ini, ke depan akan terbuka peluang untuk menjadi neoadjuvan. Jadi jawabannya belum bisa. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ihsan. Selanjutnya pertanyaan dari Dr. Sri Apriya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jurnal yang ada, Dok, ini ditujukan ke Dr. Lutfi. Berapa persentase pasien yang mengalami complete respon setelah penggunaan lenvatinib dan membutuhkan waktu berapa lama pengobatannya, Dok? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya, Dokter. Tadi respon untuk terapi menggunakan modified resist itu dibagi menjadi paling tidak 4 kelompok tadi, complete respon. Complete respon itu memang rendah, hanya kurang lebih 1%, 1,5%, 1,3 persisnya. Sedangkan yang partial respon itu 20%, 20-25%. Sedangkan yang stable disease dalam artian tidak memberikan respon itu kurang lebih 50%. Dan yang kembali lebih progresif lagi itu justru lebih banyak dibanding complete persen, itu 10% lebih. Nah, harus diingat bahwa tata laksana ini diberikan pada yang kelompok advance, artinya unresectable. Sehingga terapi definitif pada kasus seperti ini tidak sampai pada ablasi, bukan reseksi. Nah, berapa lama pemberian lenvatinib ini? Lenvatinib ini diberikan seumur hidup. Kalau kita lihat dari survivalnya, survival untuk C itu 1 tahun, ya. Dan selama 1 tahun itu kurang lebih. Dan berapa lama kita pemeriksaan embresis ini? Ya 4 sampai 8 minggu.
Jadi kita evaluasi secara berkala. Itu waktu untuk mengevaluasi progres dari penyakit itu sendiri. Saya kira itu dari saya. Kasus juga tidak terlalu banyak kita. Ya, kita belajar juga dari kasusnya orang. Nah, termasuk belajar dari kasusnya Dr. Irsan. Terima kasih, saya kira begitu. Terima kasih Dr. Lutfi. Mungkin ada komen dok dari Dr. Farda, Dr. Irsan. Silakan dok. Sudah jelas tadi ya dok ya jawabannya untuk Dr. Sri Apria. Ya, dokter ini ya. Jadi ya silakan Dr. Farda. Salah satu kita punya target treatment dalam tata laksana karsinoma sel hati kan sebenarnya melakukan downstaging ya. Jadi itu sehingga kita nanti bisa melakukan tata laksana di bawah staging yang di bawahnya lagi setelahnya, dan pada akhirnya sebenarnya bisa jadi kuratif. Sebenarnya seperti itu yang kita harapkan ya dari treatment karsinoma sel hati yang dari awal tidak bisa dilakukan kuratif, akhirnya bisa kuratif. Jadi kalau saya sih mungkin kalau memang pasiennya ini sudah memenuhi kriteria bahwa dengan pemberian misalnya lenvatinib ini mengalami perbaikan dalam hal misalnya sudah tidak terjadi trombus lagi ataukah metastasis misalnya sudah menghilang atau bagaimana, ya mungkin kita bisa lakukan terapi untuk staging down staging di bawahnya, misalnya bisa dilakukan tes pada pasien ini misalnya seperti itu. Jadi itu dari saya. Ya, terima kasih Dr. Farda. Kita lanjut ke pertanyaan berikut dok, sudah banyak yang masuk ini. Sekarang partisipan ada 232. Ya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan gabung karena ada yang mirip ya. Kemudian pertanyaan berikut dari ini mungkin sedikit keluar ya, untuk Dr. Irsan Hasan. Jadi monitoring yang terbaik untuk penderita hepatitis B kronik apa dok? Dari Dr. Liliani Mustika Dewi ini dok. Mungkin silakan dok. Ya, terima kasih. Saya senang ini pertanyaan ini karena sebetulnya juga sudah disinggung oleh Dr. Lutfi tadi. Yang terbaik kalau terkait topik kita hari ini adalah kita melakukan surveillance. Ini yang ingin kita sebarkan, ingin agar dipahami oleh semua sejawat. Pasien-pasien hepatitis B, pasien-pasien sirosis hati harus menjalani screening. Surveillance adalah screening berulang untuk mendeteksi kanker hati pada stadium awal. Pertanyaannya siapa yang harus melakukan screening itu? Harus dilakukan screening, maksudnya pasiennya. Pertama adalah pasien hepatitis B yang sirosis, itu wajib. Yang kedua adalah kalau pasien hepatitis B laki-laki, ini kesepakatan kita, usia di atas 40 tahun, yang non-sirosis ya, lalu perempuan usia di atas 50 tahun. Boleh nggak yang di bawah itu dilakukan? Boleh. Kenapa kita pakai batas usia? Itu lebih ke arah perhitungan cost efektif. Karena kenyataannya kanker hati bisa terjadi pada usia muda. Nah, pada pasien-pasien seperti itu harus dilakukan USG setiap 6 bulan, akan lebih baik kalau dikombinasi dengan AFP dan PIVKA. Saya selalu bilang bahwa negara yang paling baik survivalnya adalah Jepang. Bukan karena teknologi, tetapi karena surveillance-nya dilakukan dengan baik. Di Jepang, untuk yang sirosis, mereka lakukan per 4 bulan. Jadi negara dengan survival terpanjang untuk kanker hati di dunia adalah Jepang karena screening-nya dilakukan dengan baik. Jadi singkatnya, apa yang harus kami lakukan? Lakukan screening. Diobati atau tidak diobati, pasien ini harus dilakukan screening. Sehingga kita bisa dapat stadium awal. Tidak lagi seperti gambar yang ditunjukkan Dr. Lutfi tadi, hanya mungkin tadi 10% ya Dr. Lutfi ya, yang ada di stadium A, BCLC-A, dan itu dilaporkan dari berbagai rumah sakit. Kami pun mendapatkan angka yang sama. Jadi mohon diingat untuk melakukan screening. Terima kasih. Terima kasih Dr. Irsan. Mungkin saya lanjut kembali dok. Ini pertanyaan dari Dr. Wahyudi. Dr. Wahyudi ini lagi ambil SP2 dok untuk konsultan hematologi onkologi ini dok. Dia bertanya begini, untuk pasien dengan HCC yang ukurannya di bawah 2 cm dan ditemukan secara tidak sengaja misalnya di daerah, maka berapa lama proses diagnostik sampai dengan tindakan operasi?
Kemudian kepada Dr. Irsan, terkait dengan yang disampaikan tadi mengenai rencana perluasan indikasi terapi target pada stadium intermediate. Jadi sampai seberapa jauh penelitian yang sedang berlangsung ini, Dok, terkait dengan terapi target tadi? Silakan, Dokter. Ya, terima kasih. Untuk yang pertama, berapa lama? Mungkin yang ditanya adalah berapa lama pasien ini boleh menjalani proses diagnostik sampai akhirnya masuk ke terapi. Tentunya dianjurkan secepat mungkin, tapi berapa lama toleransinya? Kalau kita ingat, berbagai studi mengatakan bahwa doubling time itu lamanya waktu si tumor untuk berlipat dua, ada yang melaporkan 4 bulan sampai 6 bulan, rata-rata segitu. Jadi artinya kalau pasien ini lebih lama, misalnya masuklah 6 bulan kemudian baru dikirim untuk terapi, ukuran tadi 2 cm mungkin sudah jadi 4 cm pada saat terapi akan diberikan. Kami di Jakarta cukup sering mendapati seperti itu. Pasien terakhir minggu lalu, pasien dikirim untuk RFA. CT scan terakhir bulan November 2020. Dilaporkan ukuran sekitar 2,5 cm. Lalu masuk ke ruang tindakan. CT scan tidak diulang. Kenapa baru datang minggu lalu? Karena ruangan nggak dapat, pandemi dan sebagainya. Waktu saya akan lakukan tindakan, ternyata ukurannya sudah jauh lebih besar, bukan lagi 2,5 cm. Sudah sekitar hampir 5 cm. Sudah bukan kandidat yang baik untuk RFA. Ya, kesalahan kita adalah tidak mengulang imaging pada pasien ini. Masalahnya adalah kalau diulang, lama lagi dia dapat giliran lagi. Jadi ini contoh bahwa terlalu lama menunggu, akhirnya ukuran sudah semakin besar, sehingga tidak layak, tidak masuk lagi dalam kriteria tindakan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dengan studi perluasan, bukan hanya systemic therapy pada advance. Yang sudah dilakukan dengan baik adalah ada 2 studi. Studi pertama, studi yang dilakukan oleh Prof. Budo dengan menggunakan lenvatinib. Jadi pada stadium intermediate yang harusnya dilakukan kemoembolisasi, tetapi pasien ini melewati up to 7 kriteria, kemudian dibagi 2. Satu kelompok dilakukan embolisasi tetap, satu kelompok lagi diberikan lenvatinib. Hasilnya kelompok yang mendapat lenvatinib lebih baik daripada yang mendapat kemoembolisasi. Satu lagi juga sebetulnya kelompok Prof. Budo tapi menggunakan sorafenib, yaitu taktik trial juga seperti itu dan mendapatkan hasil yang baik. Jadi kelihatannya dari 2 studi yang dengan metode yang cukup baik ini terlihat bahwa pada stadium intermediate tadi jangan memaksakan embolisasi. Kalau sudah tidak pas untuk embolisasi, pasien ini harus masuk pada terapi sistemik. Sebetulnya tadi Dr. Lutfi sudah dengan sangat bagus menunjukkan langkah-langkah pemilihan terapi. Saya sangat gembira, sangat happy karena Dr. Lutfi menggunakan alur punya PPHI. Karena kebanyakan teman-teman kita masih menggunakan BCLC. Nah, dari alur itu kita bisa lihat nih, pasien ini masuk, misalnya ukurannya besar, nah kemudian pilihannya apa? Kalau dia tidak masuk dalam up to 7, maka pasien itu sebaiknya diberikan terapi sistemik. Apa itu up to 7? Singkatnya, up to 7 itu adalah penjumlahan ukuran diameter terbesar dari tumor terbesar dengan jumlah nodul. Jadi misalnya ada 3 nodul. Nodul terbesar berukuran 4 cm. Nah, kalau 4 ditambah 3, berarti 7. Berarti dia masih bisa menjalani TACE. Pasien misalnya punya cuma 2 nodul, tapi nodul yang terbesar berukuran 7 cm. Berarti 7 plus 2 artinya 9. Nah, pasien ini di luar kriteria up to 7. Jadi, harus benar-benar dipertimbangkan mau diembolisasi atau mau terapi sistemik. Mudah-mudahan ini menjawab. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Irsan. Selanjutnya mungkin ada masukan dari Dr. Tambahan. Sudah sangat jelas. Terima kasih, Dokter. Selanjutnya pertanyaan berikut adalah
dari Dr. Putri Mufihasum. Dia ingin bertanya, apakah ada hubungan antara non-sirosis HCC dengan kejadian sindrom metabolik? Mungkin ada komen dari Dr. Farda. Silakan, Dok. Ya, dokter, ini hubungan sindrom metabolik ya dengan karsinoma sel hati ya. Jadi kita tahu bahwa salah satu penyebab dari sirosis hati itu memang non-alcoholic fatty liver disease ya, itu merupakan di mana fatty liver itu sendiri masuk ke dalam sindrom metabolik. Jadi kalau dibilang ada hubungannya dengan karsinoma sel hati dalam progresivitas itunya memang jadinya hampir sama perjalanannya untuk ke arah karsinoma sel hati nantinya. Jadi bisa akan menuju ke karsinoma sel hati. Itu dokter. Ini, terima kasih. Terima kasih, Dr. Farda. Ya, untuk ini yang ditanyakan HCC non-sirosis. HCC non-sirosis itu umumnya bisa terjadi pada hepatitis B. Itu karena mutasi dari virus hepatitis B sebenarnya. Itu paling banyak pada yang non-sirotik. Sedangkan untuk yang seperti alkoholik, kemudian NAFL terkait dengan sindrom metabolik, NASH, dan seterusnya, dan juga hepatitis C itu umumnya melalui jalur kronik inflamasi, kemudian membentuk nodul dan seterusnya membentuk HCC. Tapi untuk yang non-sirotik HCC itu kebanyakan atau terjadi pada hepatitis B yang memang bisa menjadi HCC tanpa melalui sirosis. Saya kira itu ini punya penelitiannya Dokter Numan ini. Ya. Ya. Ya, yang non-sirosis HCC, Dok ya. Ya. Terima kasih. Benar. Itu kan dengan melalui sirosis di Dr. Farda, suaranya. Ya, halo. Ya, ya, bisa terjadi karsinoma sel hati. Itu di itunya ISL itu Dokter Irsan, apakah itu Dokter Irsan ada itu mengenai hal tersebut? Makanya ini NAFL ini sangat penting karena merupakan salah satu bagian dari sindrom metabolik. Jadi kalau seperti tadi yang disampaikan, memang betul kalau hepatitis B karena berintegrasi dengan genom DNA, jadinya bisa merusak jalur meskipun tanpa melalui sirosis. Dokter Irsan ada komentar mengenai hal ini? Karena ada beberapa kasus kadang-kadang sudah karsinoma sel hati meskipun belum sirosis yang NAFL D kadang-kadang sih ditemukan. Ya, mudah-mudahan nih saya nangkepnya benar karena tadi putus-putus. Jadi pertanyaannya apakah ada hubungan sindrom metabolik dengan karsinoma sel hati? Satu, sangat-sangat ada hubungan, sangat ada hubungan. Kita semua tahu bahwa pasien dengan NASH, non-alcoholic steatohepatitis, dapat mengalami karsinoma sel hati. Dan sindrom metabolik juga berhubungan dengan perburukan karsinoma sel hati. Silakan lihat ada sebuah studi yang bagus di New England Journal of Medicine 2003 yang mengaitkan obesitas dengan berbagai kanker dan termasuk risk kematian. Dan yang paling menonjol adalah karsinoma sel hati karena dilaporkan di situ relatif risk untuk mortality-nya pada pasien obes karsinoma sel hati itu 4, jauh daripada yang lain. Yang lain itu hanya 1, berapa, pankreas itu kalau nggak salah 2, kanker hati yang paling berat. Nah, kalau nggak salah tadi disebut oleh Dr. Lutfi bahwa kejadian karsinoma sel hati pada pasien fatty liver, sirosis atau non-sirosis. Saat ini memang yang disepakati bahwa kejadian karsinoma sel hati tanpa lewat sirosis itu yang sudah terbukti jelas adalah pada hepatitis B. Sehingga ketemu remaja, anak muda dengan karsinoma sel hati tanpa sirosis. Nah, sekarang bermunculan kasus pasien non-B, non-C, tidak ada hepatitis B, tidak ada hepatitis C,
ternyata ada karsinoma sel hati dan dianggap faktornya adalah fatty liver. Ini memang masih perdebatan, tapi saya sendiri sudah mendapati beberapa kasus dan beberapa diantaranya adalah sejawat, termasuk guru saya, pasien dengan kanker hati tidak sirosis, tapi memang ada riwayat sindrom metabolik. Jadi kelihatannya ke depan akan makin terbukti bahwa ada potensi terjadi kanker hati pada pasien NASH walaupun pasien sirosis. Tapi ini masih perlu data lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ihsan. Jadi, berarti dengan kata lain, Dr. Ihsan, jalurnya bisa berbeda ya? Ya, betul. Ya, ada jalur lain akhirnya Ya. akan dilalui oleh pasien ini. Bukan jalur sirosis maksudnya. Ya. Sirosis HCC ya dok ya. Kemudian semoga menjawab pertanyaan Dr. Tuti tadi ya. Lanjut ke pertanyaan berikut dari Dr. Andika Agus Hartanto. Izin bertanya, bagaimana dengan pasien yang on treatment hepatitis B dan ada HCC? Apakah bisa diberikan terapi bersama-sama dengan lenvatinib ini? Terima kasih. Ini mungkin ditujukan ke Dr. Lutfi. Silakan dok. Ya, baik. Terima kasih banyak. Jadi di Kudo Study itu memang tetap saja mereka dengan ongoing hepatitis B. Dan kalau kita lihat dari penelitian, resume dari penelitian ini, itu memang tadi itu lenvatinib dengan sorafenib. Lenvatinib itu lebih banyak pada CTPA, sedangkan AB, sedangkan untuk sorafenib itu lebih banyak pada CTPC, jadi yang poinnya lebih besar. Kemudian kalau dilihat lagi dari etiologinya, lenvatinib ini lebih respon pada kelompok hepatitis B, sementara sorafenib lebih banyak pada hepatitis C. Itu dari berbagai macam. Nah, sekarang pasien dengan kedua-duanya jelas bahwa HCC-nya dari hepatitis B dan HCC unresectable ataupun dia intermediate dengan syarat-syarat khusus seperti yang disampaikan tadi Dr. Ihsan, itu lenvatinib dapat. Terus yang kedua, hepatitis B-nya tetap kita mendapatkan terapi. Jadi tata laksana hepatitis B dalam hal ini tetap diberikan penggunaan nukleosid analog. Saya kira itu dari saya. Jadi tetap diberikan bersama. Terima kasih. Tetap diberikan bersamaan ya dok. Terima kasih dokter. Selanjutnya pertanyaan dari Dr. Nur Hafidah. Izin bertanya dok, pada pasien dengan HCC, ini ditujukan ke Dr. Farda, pada pasien dengan HCC dan sudah pernah reseksi, kemudian terjadi rekurensi, apakah memungkinkan untuk dilakukan reseksi kembali? Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Jadi memungkinkan saja sih sebenarnya untuk dilakukan reseksi kalau memang memenuhi itu ya kriteria tadi berdasarkan BCL. Saya coba tadi Dr. Ihsan bilang kita harus mengikuti punyanya Indonesia. Jadi ya kalau memang memenuhi kriteria dari Indonesia ya reseksi masih bisa dilakukan karena kita tahu bahwa hepar itu bisa melakukan regenerasi. Dia adalah organ yang paling bagus melakukan regenerasi. Ya, itu saja sih jawaban dari saya. Ada Dr. Ihsan mungkin punya pengalaman, dok? Ya, terima kasih. Kalau jawabannya memungkinkan, memungkinkan. Tapi itu gunanya kita lakukan screening pada pasien pasca operasi. Jadi jangan berarti kalau pasien reseksi pasti aman. Kalau kita bisa dapatkan pada stadium yang dini, ya, pada model yang beginilah tempatnya kita lakukan ablasi, sehingga kita tidak perlu lakukan reseksi. Saya ada beberapa pasien yang reseksi beberapa kali. Yang terbanyak itu ada reseksi 3 kali, tapi itu dilakukan di Jepang, bukan di Indonesia. Yang di Jakarta kadang-kadang bahkan kita minta reseksi, dokter bedahnya sudah keberatan. Karena masalahnya ini pasien biasanya kanker hati ada sirosisnya, sehingga reseksi ulang itu memang sangat riskan. Jadi kalau bisa setelah reseksi, kalau muncul lagi, kita tangkap sedini mungkin agar ablasi yang bisa dilakukan. Terima kasih. Kalau Dr. Ihsan, kalau pilihan transplantasi hati gimana nih? Karena kan sudah sirosis, gitu. Saya pikir choice untuk ininya mungkin bisa transplantasi hati barangkali. Betul sekali. Ya idealnya sih transplantasi.
pengennya kita transplant. Jadi ya ini juga sekalian mengingatkan, 2 hari yang lalu kami baru rapat transplant karena kok transplantasi dewasa terseok-seok gitu, pasiennya sedikit kemajuannya. Jadi bahkan ada sebuah algoritma yang membaginya bukan reseksi. Jadi kalau ada pasien ditentukan dia kandidat transplant atau enggak. Jadi malah dilarikan ke transplant dulu. Kalau kandidat transplant, transplant. Kalau tidak transplant, baru ditengok kepada yang lain. Karena pasien umumnya dengan sirosis. Jadi memang idealnya ya transplant. Tapi yang uniknya adalah pada pasien yang tadi saya katakan operasi 3 kali di Jepang, ini pasien NASH. Salah satu sejawat seorang dokter. Tidak ada sirosis. Pasien ini tidak ada sirosis, datang pertama ke saya, waktu itu kita pikir akses hati pada nodulnya. Ternyata nggak keluar pus, tapi malah keluar darah. Kemudian diperiksa, ternyata karsinoma. Dan kemudian pasien ini menjalani reseksi. Lalu evaluasi muncul lagi, direseksi lagi. Kemudian muncul lagi, direseksi lagi di tempatnya Prof. Omata. Jadi mungkin pertimbangannya karena ini non-sirosis, jadi akhirnya fungsi sebetulnya masih baik, masih menjadi dokter, masih bekerja, sehingga akhirnya pilihannya adalah reseksi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Irsan. Selanjutnya pertanyaan dari Dr. Adi Junaidi. Untuk pasien yang sirosis tahap awal, jika diberikan antihepatik fibrosis dan sirosis, apakah bisa mencegah terjadinya hepatoma? Ini mungkin bisa dijawab bersama-sama ya dok ya. Apa kalau dikasih obat antifibrosis dan sirosis, apakah bisa mencegah terjadinya hepatoma? Mungkin silakan Dr. Farda. Iya, nanti ditambahkan ya Dr. Lutfi sama Dr. Irsan ya. Jadi kalau dilihat dari perkembangan karsinoma sel hati memang harus melalui tahap fibrogenesis itu sendiri ya, karena itu tahap awal untuk terjadinya kerusakan hati yang pada akhirnya terjadi sirosis dan dalam tahap selanjutnya terjadi hepatokarsinogenesis. Jadi ya idealnya sih memang kalau kita bisa mengobati fibrosis hatinya, ya kita harapkan untuk ke arah karsinoma sel hatinya itu tidak berlanjut. Cuman agak sulit kalau sudah jadi karsinoma sel hati, baru kita mau berikan obat antifibrosis hatinya, itu yang susah itu. Karena sudah terlanjur ke tahap yang sudah paling terakhir. Jadi itu sih komentar saya, kalau untuk masih dalam tahap fibrosis hati boleh, tapi kalau sudah ada karsinoma sel hati baru mau kasih itu sih tidak ada gunanya. Harus masuk ke tata laksana karsinoma sel hati khusus jadinya. Ya, makasih. Terima kasih Dr. Farda. Dr. Irsan, komentarnya dok? Ya, sama dengan Dr. Farda. Kalau ada obat antifibrosis bisa mencegah tidak terjadi fibrosis, tentunya karsinoma sel hatinya menjadi lebih rendah, mungkin nggak 100%. Tapi sekarang pertanyaannya, obat antifibrosis mana yang bisa kita katakan betul-betul bekerja sebagai antifibrosis? Nah, sebetulnya yang bisa kita pakai sebagai informasi adalah studi glisirizin. Glisirizin ini di Jepang diberikan jangka panjang, 10 tahun, 11 tahun. Nah, kemudian mereka menilai terjadi nggak karsinoma sel hati. Banyak sekali nih laporan studi dari glisirizin. Didapatkan pada kelompok yang dapat glisirizin, karsinoma sel hatinya lebih rendah daripada yang tidak dapat glisirizin. Dilakukan pada pasien-pasien yang gagal terapi hepatitis C. Nah, mungkin ini yang bisa jadi contoh. Tapi sayangnya glisirizin ini kan diberikan dalam bentuk intravena. Nah, di Jepang bisa 2 kali seminggu disuntik intravena. Di sini pasien-pasien kita biasanya sih keberatan ya untuk mendapatkan injeksi ini. Mungkin ini ya studi yang bisa jadi acuan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Irsan. Komentar Dr. Lutfi dok. Silakan dok. Sama lah. Kurang lebih sama. Baik. Ya. Terima kasih dok. Jadi mungkin saya langsung ke pertanyaan terakhir ya. Ini kita waktunya sudah molor kurang lebih 30 menit, dok. Pertanyaan berikut dari Dr. Lauhembo ya.
Izin dok bertanya untuk Dr. Lutfi, gimana kita dapat mengenali secara dini pasien yang disuspek HCC yang butuh penanganan rujukan secepatnya? Sementara fasilitas di pelayanan primer tidak tersedia sarana pemeriksaan penunjang dalam mendiagnosa HCC ini, dok. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, baik. Saya kira ini kita jawab bersama. Mengenali secara dini pasien dengan suspek HCC. Ini tentu saja tadi sudah disampaikan, surveillance itu sangat penting. Siapa yang perlu disurveillance? Mereka yang punya risiko tinggi atau risiko sangat tinggi. Siapa yang punya risiko tinggi dan sangat tinggi adalah mereka yang sudah jelas-jelas memiliki penyakit hati kronik. Apakah itu hepatitis B, hepatitis C, ataupun alcoholic liver disease, fatty liver disease, penyakit sindrom metabolik, ataupun berbagai macam drug misalnya. Nah, itu adalah kelompok yang mesti mendapatkan screening. Screening kita sedapat mungkin kita menemukan sebelum ukurannya 2 cm, 1 cm, 2 cm, 3 cm, itu paling bagus. Dan apa yang dilakukan? Tadi konsensus sudah disampaikan oleh Dr. Irsan. Ada 2, penggunaan USG alpha fetoprotein. Kalau di daerah, di kabupaten seperti di Sengkang, seperti Dr. Lau di sana, Lohembu, teman angkatan saya ini. Iya. Di kabupaten itu ada USG. Jadi mereka yang punya risiko USG. USG berapa lama? Kita di konsensus kita tiap 6 bulan. Jepang tadi menggunakan penyampaian Dr. Irsan 4 bulan. Tiap 4 bulan berarti 3 kali setahun. Kalau tidak ada AFP FIFKA berarti kita gunakan USG. USG setiap begitu menemukan nodul, maka kita mesti work up lebih jauh untuk mencari apakah ini keganasan atau bukan. Nah, semakin cepat kita menata laksana, mendiagnosis, makin dini kita mendiagnosis stadium 0, very early, maka kita akan semakin bagus survivalnya. Lebih dari 10 tahun. Karena target kita adalah survival. Survivalnya lebih baik. Ya. Nah, saya kira itu dari saya. Nah, kalau di kabupaten, saya kira semua rumah sakit, rujuk ke rumah sakit USG, saya kira semua internisnya sudah paham bahwa ini jalurnya. USG begitu menemukan nodul, ya lanjutkan dengan CT scan 3 fase dan seterusnya. Saya kira itu dari saya, nanti tambahan dari Dr. Farda, Dr. Irsan. Silakan dokter. Silakan dok. Kalau dari saya setuju sama Dr. Lutfi. Sudah bagus Dr. Lutfi, itu sudah cukup. Yang saya mau tanya ke Dr. Irsan, itu tadi saya dengar Dr. Irsan bilang PIVKA juga tuh. Apakah sekarang di Jakarta lagi ngetren nih Dr. Irsan periksa PIVKA-nya untuk pasien yang kita curiga ada karsinoma sel hati? Karena di Makassar sih kita belum itu karena masih hanya tersedia pada laboratorium swasta saja, Dok. Ya, terima kasih. Nomor 1 sudah sangat jelas yang disampaikan Dr. Lutfi. Itulah yang harus kita lakukan pada pasien-pasien dengan penyakit hati kronik. Surveillance, screening. Nah, yang kedua pertanyaan dari Dr. Farda mengenai tumor marker. Jadi, kalau kita mengacu Jepang menggunakan 3 tumor marker, AFP, AFP-L3, dan PIVKA. Saat ini kita punya AFP dan PIVKA2, protein induced by vitamin K absence. Sayangnya ini baru ada di lab swasta. Kami di Jakarta, ya alhamdulillah ada PIVKA ini. Saya untuk screening, tentunya ini pasien swasta ya, karena di Rumah Sakit Cipto PIVKA tidak tersedia. Saya berusaha menggunakan kombinasi PIVKA dan AFP. Saat ini saya sedang coba mengumpulkan kasus-kasus yang AFP normal, PIVKA naik. Karena mereka bisa saling berganti, saling mengisi. AFP normal, PIVKA-nya naik. Atau PIVKA-nya normal, AFP-nya naik. Nah, saya ingin melihat karakteristiknya seperti apa. Ada studi yang baru, mungkin bisa dilihat abstraknya dari Prof. Henry Chen, kemarin dipresentasikan di APASL. Jadi studi multicenter yang bagus mengenai AFP dan PIVKA. Jadi disimpulkan bahwa PIVKA ini sangat bermanfaat. Jadi silahkan menggunakan PIVKA. Dan ke depan kelihatannya
akan ada beberapa kelebihan PIVKA daripada AFP ini. Jadi sekali lagi silahkan menggunakan PIVKA karena akan ada yang tidak terdeteksi dengan AFP. Kita tahu sensitivitasnya hanya 60%-an AFP ini. 40% AFP normal walaupun mungkin tumornya sudah sangat besar. Saya terus terang berusaha untuk menggunakan tumor marker ini karena pada beberapa kasus saya kecolongan. Maksudnya kalau pasien itu sirosis, nodul regenerasi itu kan kadang-kadang mirip tumor gitu. Jadi kita kadang-kadang kesulitan. Kalau pasien itu obes juga nggak mudah melakukan USG. Nah, dalam mungkin 3 bulan 4 bulan 2021 ini ada 2 kasus yang saya akui saya terlambat mendeteksi karena tidak melakukan pemeriksaan tumor marker. Tapi dari USG kelihatan sirosis saja gitu. Dan ternyata setelah kita periksa MRI, pasien itu adalah hepatoma. Jadi kalau bisa gunakan tumor marker. Tapi kalau sejauh terbatas, ya tentunya USG lah yang kita pakai. Terima kasih. Terima kasih Dr. Irsan. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Dr. Restu. Dr. Restu ini dia peserta didik dok, SP1 dari Unhas. Izin bertanya kepada Dr. Irsan. Izin dok, bagaimana edukasi kita dan best supportive care yang bagaimana yang sebaiknya pada pasien dengan karsinoma sel hati, Child-Pugh 810. Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Mungkin ini maksudnya ya pasien yang sudah tidak bisa diterapi. Yang bisa kita lakukan adalah best supportive care. Singkat saja mungkin yang kita harus perhatikan biasanya adalah nyeri, ya karena pasien ini tidak jarang dengan cancer pain. Masih banyak dokter yang irit memberikan obat anti nyeri yang tidak reluctant atau merasa opioid itu nantilah kalau sudah di ujung. Kalau sudah waktunya, sudah nggak mempan dengan paracetamol, tramadol, mungkin sudah waktunya kita berikan fentanyl atau kita berikan morfin. Yang satu itu nyeri. Yang kedua, perhatikan makannya, atur makannya. Bahkan pada beberapa kasus saya lakukan home care, tapi dengan sonde. Jadi kita berikan makan lewat sonde. Sayangnya pasien kita ini kebanyakan lebih suka diberikan nutrisi parenteral daripada dengan sonde. Padahal kan alamiahnya harusnya dengan NGT atau dengan sonde. Terapi lain mungkin terapi anti mual dan sebagainya. Itu beberapa best supportive care yang bisa dilakukan. Cukup banyak sih yang bisa dibahas mengenai hal ini, tapi biasanya yang terpenting adalah masalah apa yang muncul pada pasien tersebut. Nah, itu yang kita atasi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Irsan. Jadi saya rasa pertanyaan sudah sebagian besar kita jawab. Banyak sekali pertanyaan sebenarnya dok yang masuk dan ada beberapa yang mirip. Jadi saya harap sudah dapat kita ambil kesimpulan webinar hari ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita kali ini kita sudah mengetahui perubahan paradigma yang baru ya pada terapi sistemik karsinoma hepatoseluler. Diharapkan sebagai dokter kita memiliki pengetahuan yang cukup, yang baik dalam memberikan edukasi, informed consent atau rencana pemberian terapi yang baik bagi pasien-pasien kita yang karsinoma hepatoseluler, baik yang tahap dini maupun yang lanjut. Harapannya seperti itu. Saya kira sesi ilmiah atau sesi diskusi pada hari ini sudah cukup. Terima kasih banyak kepada para narasumber, Dr. Farda Akil, Dr. Irsan Hasan, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi, Dr. Adi Muhammad Lutfi Parewangi, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi atas kesediaan waktu dan ilmunya, Dok. Alhamdulillah, dengan ini saya mengakhiri sesi ilmiah dan saya kembalikan kepada MC ya. Dan terima kasih juga kepada sponsor hari ini, PT SI ya. Semoga terus dapat membantu kita dalam membagikan
hal-hal yang penting diketahui oleh semua dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Irsan. Ya, saya yang terima kasih sudah diajak ke Makassar. Ini acara pertama nih penyampaian konsensus di luar nasional nih. Jadi Makassar yang pertama. Iya, selalu Dok harus yang pertama, Dok. Hebat. Terima kasih. Dok. Ya. Iya. Makasih Dokter Lutfi, Dokter ini. Makasih, Dok. Mbak Rahma, terima kasih banyak. Silakan Mbak Rahma. Unmute. Silakan Mbak Rahma. Unmute. Masih unmute. Mbak Rahma, masih Ya. unmute. Ya, silakan. Oh, terima kasih, baik. Terima kasih Bapak Ibu dokter sekalian, itu dia tadi serangkaian acara webinar kita hari ini dengan tema New Paradigm Change in the Treatment Strategy for Hepatocellular Carcinoma yang berjalan dengan sangat interaktif. Harapan kami semoga webinar ini memberikan manfaat untuk kita semua dan juga terima kasih untuk partisipasi yang sangat aktif dari Bapak Ibu dokter sekalian. Apabila dari Bapak Ibu dokter nanti ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai lenvatinib atau lenvima, maka Bapak Ibu dokter dapat menghubungi kami sebagai perwakilan dari PTSI Indonesia dan kepada Dr. Irsan Hasan, Dr. Farda Akil, Dr. Lukita Rewangi, Dr. Hasim Kasim, Dr. Rini, terima kasih. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk ilmu yang telah diberikan kepada kami semua. Semoga kebaikan dan ilmu yang dibagikan tersebut dicatat menjadi amal kebaikan untuk Bapak Ibu dokter sekalian. Sebelum kami tutup acara, terima kasih. Sebelum kita tutup acara sore hari ini, kami akan mengadakan foto bersama, Dok. Mohon untuk dibuka Bapak Ibu dokter kameranya, sehingga kita bisa melakukan sesi foto dibantu dengan panitia, kurang lebih 2 menit. Mohon dibantu semua, kamera dinyalakan. Oke, dengan hitungan ketiga, nanti dengan bantuan panitia, mohon bantu untuk di screenshot. 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu dokter sekalian, sekian dari acara webinar kita pada sore hari ini. Kami pamit undur diri, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan Bapak Ibu dokter sekalian. Salam sehat dan sampai jumpa di acara webinar kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Saya pamit ya. Terima kasih, Dok.